Lu bingung gak sih, kenapa kok orang Chinese di seluruh dunia itu rata-rata hidupnya melimpah? Udah gitu, di negara manapun kita bisa lihat bahwa hanya orang China yang bisa survive dengan kondisi yang baik. Buktinya dengan adanya Chinatown di seluruh dunia. Misalnya di Sydney, di Liverpool, di San Francisco, dan lain-lain. Jadi suka nggak suka, kita harus telan satu fakta bahwa etnis Chinese di dunia itu mempunyai suatu ajaran yang etnis lainnya itu belum tentu punya. Gua sebagai orang yang dari kecil cukup mengamati gaya hidup etnis Chinese, gue belajar banyak banget hal tentang kehidupan yang baik dari mereka. Sehingga kadang gue berpikir sayang banget kalau orang Indonesia itu selalu ngecap orang Chinese itu jelek dan selalu memandang mereka dari sisi negatifnya. Padahal, kalau kita alihkan sudut pandang ke hal yang positif tentang mereka, itu sebenarnya sangat baik jika kita aplikasikan di hidup kita. Kita langsung bahas ya. Yang pertama, mereka itu hidup sangat hemat. Mungkin kita sudah tahu ya, kalau kebanyakan dari mereka itu hidupnya sangat hemat. Sampai terkadang, mereka itu bisa sampai di level pelit. Nah, tapi kalau yang gue lihat, padahal mereka itu sebenarnya pola pikirnya selalu berorientasi pada masa depan. Dan ada strategi dalam hidup mereka. Jadi kalau mereka disuruh untuk menghamburkan uang mereka pada hal yang kurang penting, mereka akan cenderung menolak. Rata-rata, didikan orang tua mereka dari kecil itu selalu mengajarkan anaknya untuk hemat. Mereka selalu diajarkan untuk tidak manja, dan kalau mereka ingin dibelikan sesuatu, maka harus mengerjakan suatu hal dulu. Jadi anak-anak mereka itu tahu susahnya cari uang itu bagaimana. Jadi ketika suatu saat mereka sudah besar dan sudah punya uang, mereka akan cenderung sayang kalau mau foya-foya. Berbeda sama orang kita, kadang-kadang yang kalau dapat duit dikit, langsung foya-foya, dihabisin. Ya, jadi kapan kayaknya kalau kita selalu ngabisin duit pada hal yang gak penting. Nah, mereka juga memikirkan kehidupan bukan untuk 10 hari ke depan, bahkan untuk 10 tahun ke depan. Makanya jangan heran kalau etnis Chinese di seluruh dunia itu banyak yang kaya raya di hari tua mereka. Mereka itu orangnya sangat hitung-hitungan juga kalau soal uang. Makanya, mereka cenderung fair kalau soal bisnis. Selama gue hidup, gue lebih banyak kena tipu oleh orang yang justru bukan Tionghoa. Malah orang Tionghoa yang kadang-kadang suka ngasih bonus. Nah, dari sini gue bisa narik kesimpulan bahwa mereka itu nggak mau makan uang orang lain juga, supaya uang mereka nggak dimakan sama orang lain juga. Mungkin karena mereka percaya pada hukum karma kali ya. Dan mungkin mereka nggak mau bikin customer mereka itu hilang, karena mereka lebih mikir lebih baik mereka makan uang yang kecil-kecil terus sehingga akhirnya jadi gunung nantinya. Ya meskipun begitu pasti ada aja yang kadang main curang juga. Maklum lah namanya manusia. Nah, dari poin pertama ini, gue banyak lihat saudara-saudara kita yang bukan Tionghoa yang dari kecil selalu hemat, jujur, dan kerja keras. Mereka itu ujung-ujungnya juga menjadi orang yang sukses semua. Berarti kita ditarik kesimpulan bahwa aspek dalam kesuksesan dan kekayaan adalah hemat, jujur, dan juga kerja keras. Nah, lanjut dari poin kedua, pendidikan itu adalah suatu hal yang merupakan prioritas bagi orang Chinese. Rata-rata etnis Chinese di seluruh dunia itu sangat memprioritaskan pendidikan sejak mereka kecil. Contoh nyatanya kita bisa lihat ya, bahwa banyak banget orang China yang dari kecil itu dipaksa les musik, les matematika, les berenang, dan banyak sekali les-les lainnya. Gue lihat sendiri dengan mata gue bahwa mereka itu selalu terfokus untuk maju dan berkembang. Makanya ada pepatah yang mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Yang berarti orang Cina itu banyak lagi yang lebih pintar di sana. Suka nggak suka, kita harus bisa telan fakta bahwa negara China itu sudah siap menggantikan US sebagai negara nomor 1 di dunia. Kalau lu pada nggak percaya, gue kasih sedikit cuplikan negara mereka. Oh my god, look at this. So this is just kind of a walkway to get to the station. Look at this screen. It's crazy. Meanwhile, in America, Nah, gimana? Dari segi pendidikan di masa kecil aja banyak negara udah kalah jauh. Apalagi anak Indonesia yang saat ini masih banyak ke distract sama TikTok-an dan juga lebih suka main game dibanding belajar.
Apa mungkin karena di Indonesia itu orang pintar nggak dihargai kali ya? Masih banyak banget anak sekolah di Indonesia yang kurang dididik dengan baik. Masa sampai bahasa Inggris dasar dan matematika dasar itu mereka nggak ngerti juga? Kali-kalian, tambah-tambahan biasa mereka nggak ngerti, nggak hafal, nggak bisa bahkan. Seolah-olah kayak disengajain dan dipaksa untuk tetap bodoh sama sistem yang ada. Nah, poin yang terakhir, sesuai dengan hasil pengamatan gua tentang mereka adalah kekeluargaan mereka itu rata-rata cukup kuat. Mereka itu menganggap bahwa keluarga itu bukan beban, melainkan pondasi. Anak bantu orang tua bantu anak, saling menopang, dan bukan saling salah-salahan atau saling numpang. Contoh, dari kecil, banyak anak-anak yang disuruh bantuin jaga toko orang tua mereka. Lalu orang tua banyak yang rela mati-matian bekerja demi sekolah anak mereka. Nah, inilah yang sebenarnya seharusnya seluruh keluarga di dunia itu terapkan. Jadi secara turun-temurun, mereka selalu diajarin dari kecil untuk rajin menabung, untuk kerja keras, untuk disiplin, untuk menjadi seseorang yang tangguh. Sehingga ketika mereka beranjak dewasa, nilai-nilai ini sudah otomatis ada pada mindset mereka. Bahkan, kadang sesama mereka pun itu tidak saling menjatuhkan. Contohnya di dalam dunia bisnis, gue lihat sendiri, kalau misalnya ada orang mereka yang kesusahan, itu malah dibantu oleh sesama dari mereka juga. Beda ya sama orang Indonesia yang kadang-kadang kalau ada orang sukses sedikit, langsung sirik, langsung iri. Dan kalau misalnya bisnisnya jadi gede, itu malah dipakein ilmu hitam biar bangkrut. Nah, sikap kayak ginilah yang bikin orang-orang tersebut selamanya tidak akan kaya. Pintu berkat pasti tertutup buat orang lain karena mereka itu sukanya mencelakakan sesama mereka. Sekarang ini udah tahun 2025, dan kalau sampai saat ini, lu masih cuma bersikap rasis, apalagi bawa-bawa agama, dan melihat semua suku bangsa dari sisi negatifnya aja, sayang banget sih bro. Pasti ada sisi positif yang bisa kita pelajari dari masing-masing etnis. Oleh karena itulah, Tuhan menciptakan kita unik untuk saling melengkapi. Stay positif.